happens again, again, again. Again, again, again. Oke, kembali lagi ke channel CJM dan ini konten yang sedikit berbeda, terutama untuk warga baru kali ya. Gue terakhir kapan bikin video pembahasan sepak bola real life? Sudah lama sekali kan. Tapi pokoknya ya gue mau coba sesuatu yang berbeda aja. Sebenarnya juga ini ya bagian dari kayak ya emang gue lagi pengen nyari-nyari aja. Gue lagi baca-baca, emang belajar aja gitu loh. Cuman gue mikir kayak bisa nih jadi konten juga nih, dan ada yang men-trigger saya dong. Sesuatu tentu saja Anda tahu ini yang di layar lu sekarang. Jadi ya gue mikir bisa jadi konten. Terus thumbnail yang lu lihat di video ini tuh thumbnail sebenarnya gue dibikin kayak ya itu dari pas Ruben Neves deal kayaknya. Udah lama banget, udah ada kali sebulan lalu. Cuman gue masih bingung aja gue mau bikin video itu gimana. Apakah gue bikin disangkut pautkan dengan FIFA, atau gue ngomong kamera ke gue doang muka, atau gimana. Tapi akhirnya gue mikir ya udahlah, gue mesti yang gue nyaman aja, yang gue bisa aja, yang gue lakukan memang gue tanpa kamera pun gue lakukan gitu loh. Ya ini saya buka tab banyak di YouTube, nyari-nyari aja gitu loh. Ada apa, gue klik tab baru ya. Jadi begini. Jadi ini istilahnya kayak ya baca-baca aja, nyari-nyari informasi bersama. Jadi bukan saya punya informasi, gue bukan pundit tentu saja, gue bukan jurnalis juga. Jadi ya lebih ke baca-baca aja dan yang ngobrol tipis-tipis saya soal Saudi Arabia. Sesuatu yang nanti akan ngalir sendiri pembicaraan ke situ. Ini kopi saya sudah mau habis. Ini gue mau nge-record, baru mau nge-record kru. Cuman gue mikir udahlah record ini dulu aja nggak masalah. Subuh-subuh gitu kan. Jadi langsung aja ya. Ya kan lu udah tau lah yang terbaru Neymar. Dan ini yang bener-bener trigger gue buat bikin video gitu loh. Karena ya memang gue ngikutin Neymar dari zaman dulu dia sebelum ke Eropa bahkan. Kalau lo tahu kan dulu dia main di Santos kan. Gue tuh dulu sampai, gue pernah cerita ke warga kayaknya, gue sampai nontonin video-video Neymar dan Santos. Mereka tuh sering ngerilis bukan highlight pertandingan di YouTube, tapi video mereka pas timnya turun dari bus, masuk ruang ganti, ngapain aja, terus halftime dan post matchnya mereka setelah pertandingan. Jadi gue sampai ngikutin segitunya gitu loh. Jadi pas Neymar di Santos, zaman-zaman masih ada Ganso juga gitu kan, memang gue ngikutin. Jadi emang ya ini pemain yang kalau misalnya boleh jujur ya, saya berharap dia sebenarnya dapat Ballon d'Or. Tapi ternyata kan lu tahu sendiri karirnya seperti apa. Dan kita belum bisa bilang, dia masih 31 tahun. Kontrak 2 tahun kalau nggak salah kan. Benar, sampai 2025 di situ ada. Sama Al Hilal gitu. Jadi kita belum bisa bilang kesempatan itu benar-benar berakhir, karena Benzema pun juga tahun lalu menang Ballon d'Or usia berapa dia? 35, 36, bahkan lebih tua dari itu. Saya agak lupa, mohon maaf nih. Atau 33 mungkin, agak lupa gue. Tapi pokoknya intinya masih ada kesempatan lah. Mungkin abis Neymar 2 tahun di Saudi Arabia mungkin mau balik ke Eropa atau gimana, kita nggak tahu. Tapi pokoknya intinya ya, dia cabut dari Paris, yang artinya impact-nya langsung kerasa ke kita adalah kita tidak akan melihat Neymar di Liga Champions musim ini, musim 2023-2024 gitu. Dan Mbappe kemarin kan juga sempat ditawar sama salah satu klub Saudi Arabia yang saya lupa siapa, namanya agak mirip-mirip, mohon maaf, dan gue juga namanya juga masih baru belajar kan. Tawarannya tuh kalau misalnya kemarin deal itu bisa mencapai rekor transfernya Neymar yang saat ini masih pemain termahal dunia, di atas 250 juta kan dia kan, yang waktu itu dari Barcelona ke PSG gitu loh. Jadi ya bener-bener deal. Dan kita coba lihat beberapa hal mungkin, karena kan langsung pasti kan, wih gajinya berapa ini? Dia gaji nggak paling tinggi pak, tetap paling tinggi gaji tuh Ronaldo, gila. Jadi ini gue ada beberapa. Tapi kalau misalnya biaya transfer, kita lihat coba dia paling tinggi ya. Dia untuk biaya transfer tuh paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita dari transfermarkt.com kan kelihatan semua nih kan, tapi ini dalam euro ya, jadi kalau misalnya di pounds bisa agak berubah. Ini pokoknya gue tuh sortnya nih semua musim untuk transfer recordnya Saudi Arabia, Saudi Pro League, RSL nggak sih namanya tuh gimana? Ini saya lagi mencoba untuk belajar nih, karena ya gue nggak tahu sih sekarang nontonnya di mana sih. Maksudnya di stasiun TV tadi gue juga coba nyari-nyari sebenarnya nonton di mana, cuman kan yang udah jelas kayak Mola video gitu, video.com nggak ada kan. Nayangin Liga Saudi belum mungkin, atau nggak tahu ke depannya gimana. Tapi maksudnya ada sih sebenarnya. Kenapa iklan ya ampun, dia beginilah. Kalau misalnya buka website begini pasti kena iklan pak. Tapi ya nggak apa juga lah. Maksudnya gue juga agak-agak ragu kalau misalnya harus sampai download satu aplikasi khusus yang gue nggak tahu, nggak pernah dengar sebelumnya, cuma buat nonton Liga Saudi, terus langganannya bayar pula kan, nggak tahu bener atau nggak gitu loh. Gue lebih yakin, lebih merasa aman kalau misalnya masuk ke ya kayak video.com, Bein, langganan bulanan nggak apa-apa, atau ya ini Mola gitu loh. Paling enak masuk video sih, video udah ada semua soalnya kan. Cuman ya nggak tahu di musim ini di awal sih belum kedengaran video.com ya untuk nayangin Liga Saudi. Mungkin karena udah ada yang lain, gue nggak ngerti. Di stasiun TV lokal kayaknya ada di MNC nggak sih dipegang sama mereka. Tapi ya untuk online saya nggak punya TV kan, jadi nggak nonton TV gue. Mesti nyari yang online, nggak tahu. Pokoknya ini, jadi untuk transfer fee-nya, kalau kita ngomong transfer fee itu Neymar paling mahal, 90 juta.
Kemarin kan sempat dirumorin mau ke Barcelona juga Neymar kalau nggak salah kan, cuman akhirnya dia memilih Al Hilal, mungkin juga karena Barcelona juga nggak bisa komit bayar gajinya sebesar itu gitu kan buat Neymar. Jadi sudah cabut, terus dia bakal setim sama pemain kedua termahal dan pemain ketiga termahal. Ini Al Hilal gila juga ya berarti ya. Gue baru nyadar top 5-nya Al Hilal semua pak. Neymar 90 juta, Malcolm 60 juta, Ruben Neves 55. Terus Fabinho itu 46 juta. Emang setinggi ini Fabinho? Tapi transfermarkt.com sih terpercaya sih, gak mungkin salah sih mereka. Mungkin including add-ons tuh gimana kali ya totalnya ya. Di Al Ittihad atau Ittihad Club namanya ya. Terus di posisi kelima Al Hilal lagi, Sergei Milinkovic-Savic. Ya ampun bener-bener. Terus Mahrez 35 juta, Al Ahly, Mane 30 juta, Al Nassr. Terus Jota, bukan Diogo Jota, Jota satu lagi, Ittihad 30 juta. Roger Ibanez yang kemarin diumuminnya sama Mourinho di Instagram kalau nggak salah kan. Terus Maximin ya. Ini kalau misalnya lu langsung terus, Anda gimana bang perasaan Anda ngelihat ini semua sebenarnya nih ya? Ini agak terang, mohon maaf, kita ganti ke sini aja yang tadi. Sebenarnya mah ya mungkin sama kayak sebagian dari lu kali, lebih ke apa ya? Karena gue tahu nggak akan terjangkau. Maksudnya gini, gue mah mau-mau aja pak. Gue mau-mau aja nonton Liga Saudi tuh nggak masalah gitu loh. Gue tidak ada masalah tentu saja. Maksudnya apalagi kan kalau misalnya kita pikir-pikir ya, Saudi Arabia masuk ke AFC Champions League Asia gitu kan, yang artinya kan sebenarnya kan harus meningkatkan derajat Liga Asia, dan kita kan Indonesia kan di Asia gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia harusnya senang dengan hal ini. Cuman yang bikin gue jadi kayak aduh kenapa sih dia masih ke Saudi? Karena jadi kayak hilang aja dari kita. At least buat gue pribadi ya, ini gue sebagai penonton bola, ya gue akan nonton, misalnya gue langganan, gue fans Arsenal, gue langganan video.com, emang gue untuk nonton Premier League dan Arsenal. Kalau Premier League sih gue nggak perlu Arsenal doang, semua pertandingan apapun tim yang main gue pasti nggak apa-apa nonton gitu loh. Kayak kalau misalnya gue lebih mending nonton misalnya kayak apa, Brentford lawan Crystal Palace ketimbang gue misalnya nonton di La Liga tim bottom 5 gitu loh. Maksudnya emang gue dari dulu demen Premier League gitu kan. Dan mestinya ya ada alasan kenapa mereka dibilang mungkin liga terbaik dunia masih sampai sekarang mungkin. Yang lagi mau dikejar sama Liga Saudi Arabia. Tapi pokoknya lebih ke ya itu, hilang aja. Contoh kayak Maximin lah. Kalau misalnya Maximin masih stay di Newcastle di Premier League kan, gue masih bisa nonton gitu loh. Itu kan pemain yang trickster yang kayak bakal emang memberikan, sepak bola itu kan entertainment sebenarnya kan. Ya itu Maximin kan akan memberikan itu buat kita. Meskipun ya kalau misalnya Arsenal nyetak gol atau gocek-gocek juga bisa kesel juga, cuman tetap aja hilang aja dari jangkauan kita gitu loh. Terus yang lebih ini lagi ya UCL tentu saja, pemain-pemain besar ini. Jadi dan media gitu loh. Maksudnya kalau misalnya lu lihat dari beberapa yang gue follow ya, gue kan follownya kan yang akun-akun yang emang maksudnya bukan yang troll, lu tahu sendiri lah ya di Twitter ya. Jadi kayak gue pasti akan berusaha untuk ya mereka ngasih informasi gitu loh kawan-kawan bolanya kan. Jadi kalau misalnya lu lihat dari mungkin 2 bulan 3 bulan terakhir ya mulai ada kayak kalau misalnya, tapi lebih ke mungkin kayak Ronaldo nyetak gol di Al Nassr jadi berita, jadi tweet di Twitter atau jadi post di X gitu kan. Tapi masih belum segitunya gitu loh. Tetap exposure-nya masih belum sebesar Liga Top Eropa. Masih tetap susah untuk nembus itu. Tapi Kenapa Saudi Arabia bisa tiba-tiba kayak gini? Sebenarnya kalau misalnya dari yang gue tahu sendiri, dulu tuh ya udah ada beberapa pertandingan boxing, kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu, yang memang di Saudi Arabia gitu loh. Dan ternyata ada hubungannya juga, ini kalau nggak salah ada ini sih, gue tadi lagi baca-baca ini juga. Jadi mereka itu ada hubungannya sama nih Public Investment Fund mereka yang beli Newcastle kemarin, itu emang punya 75% kontrol dari 4 klub topnya Liga Saudi yang lu lihat mungkin ya ini sekarang lagi datengin banyak main Eropa. Al Ittihad, Al Ahly, Al Nassr dan Al Hilal. Itu dia Al Ahly bang. Ini agak salah juga nih, nggak tahu ini media apa sebenarnya, tapi pokoknya intinya mereka juga ada hubungannya dengan Piala Dunia. Mereka kan untuk 2026 kan udah di Amerika kan, Piala Dunia kan. Dan kemarin 2022 baru di Qatar gitu loh. Jadi mereka mau ngincer buat Piala Dunia 2000. Nah ini nanti buat terakhir bang, salah saya. Buat 2030 berarti 2022, 26 dia 30. Dan setelah kemarin Qatar ya bisa dibilang cukup sukses mungkin, kesampingkan hal-hal politiknya ya
mungkin optimis mereka, dan ya salah satu bagiannya itu kontraknya Ronaldo bisa jadi ambasadornya yang membantu push hal itu gitu loh. Jadi menurut gue ini Neymar ke Saudi sih udah, maksudnya kayak kemarin kita oke, Ronaldo pertama kan, dan Ronaldo kan sempat interview yang dia bilang kayak secara infrastruktur, secara fasilitas ya bisa, belum sekarang tapi bisa menuju ke arah menjadi salah satu liga terbaik dunia. Ya jelas karena punya duit gitu kan. Belum sekarang tapi berpotensi, Ronaldo ngomong begitu, dan dia seolah-olah jadi kayak membuka jalan buat main-main lain. Dan terbukti sekarang. Dan menurut gue ya kayak istilahnya tuh hiasan terakhirnya di atas kue Liga Saudi Arabia, cherry on topnya adalah Neymar. Ya udah nggak bisa dinaik lagi pak. Maksudnya lu mau berdebat Neymar di tim Premier League mana yang nggak bisa masuk starting 11? Pemain sebagus ini. Kita nggak usah ngomongin soal rekor cederanya dan lain-lain lah. Secara teknik gitu loh. Maksudnya pada masanya nih, ya ampun, Neymar Barcelona lah. Waktu itulah yang di awal-awal tuh yang duet sama Messi Suarez. Ya ampun pak, nggak tahu ada sesuatu dengan Neymar pakai jersey yang mana ya? Kalau nggak salah yang kayaknya yang musim pertama yang kerahnya rada kuning gitu, yang ada warna kuning kerahnya bukan sih? Itu musim pertama bukan Neymar? Wah gila pak, itu maksudnya tuh kayak gue jadi merasa ya ampun, dulu gue nonton sih pas Neymar di Barcelona, cuman maksudnya gue merasa kayak dia masih lama lah main di sini, gue nggak usah terlalu nontonin banget. Sekarang jadinya selalu udah nggak ada lagi, padahal itu masa-masanya Neymar peaknya gitu loh, dengan segala macam skillnya dia dan kualitasnya dia. Tapi maksudnya pokoknya intinya tuh Neymar itu jadi pemain yang ya udah, ini statement udah besar sekali. Kalau misalnya Ronaldo mungkin ya udah abis nih, pada ngomongnya kan udah selesai karirnya mungkin di MU kemarin masalah ini itu dan lain-lain, ya masuk akal mungkin karena usia juga gitu kan. Gua nggak bilang Ronaldo jelek ya, saya maksudnya dari usia. Cuma Neymar ini 31 tahun masih bisa banget pak, masih bisa banget ke Chelsea jadi starter, ke City jadi starter tuh masih bisa gitu loh. Pemain top masih, dan dia memutuskan untuk ke Saudi. Maksudnya nggak tahu, gue juga campur aduk juga gitu loh. Di satu sisi, lu kalau misalnya ngomongin soal ini pekerjaan, duitnya nih, gaji nih. Ini sekarang kita bukain gaji nih ya. Neymar itu bukan gaji tertinggi, tapi Neymar itu kalau nggak salah kedua atau ketiga tertinggi deh. Di sini belum masuk bahkan Neymar nih. Neymar tuh setahu gue tuh weekly wage-nya dia 2,4 juta pounds. Ini kan kita kan di Career Mode sih. Ya pasti yang nonton Road to Glory juga dong. Di Corolla Sandra kita kan kemarin sempat bahas tipis-tipis soal Saudi kan, dan gue ya ada gimmick Saudi juga kan, bisa jual main ke Saudi dan lain-lain. Maksudnya kita dan soal gaji pemain yang kemarin gue detailin kontraknya Messi, kita jadi tahu lah kira-kira tuh kan. Itu kemarin kita lagi mau coba buat sign Messi, ngasih dia kontrak per pekan 550.000, itu aja udah ngos-ngosan. Itu loh, memang ya klubnya kan Corolla Sandra juga beda lah. Cuman maksudnya kita bisa ngelihat, kita bisa jadiin itu patokan gitu loh. 550.000 tuh besar sekali pak ukurannya. Bahkan untuk tim-tim top Premier League pun juga itu udah besar. Dan ini kita ngelihat ke angka-angka ini, lihat Ronaldo di Al Nassr ini per pekannya pak, per pekan. Kemarin Messi per pekan itu minta 550.000 gimmicknya. 3,6 juta bro. Kita datengin Joe Bellingham 1 juta di Corolla Sandra, astaga. Ini dia seminggu dapat segini pak. Benzema hampir ya, anggap aja sama 3,6 juta juga ini di Al Ittihad. Maksudnya kalau misalnya kita Kante 1,6 juta pak, Mahrez 865.000 pounds, Henderson bro, Jordan Henderson hampir 700.000 pounds pak. Dan ini belum termasuk bonus-bonus lain. Ini udah pasti angkanya kan nggak tepat kan, udah pasti lah. Cuman mesti kisarannya segini, memang gila. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sepak bola adalah pekerjaan, mereka pemain bola kan paling berapa tahun sih? Paling lama mentok-mentok sampai umur 35. Ya itu contohnya Ronaldo gitu kan. Maksudnya dia kan pasti ada pemikiran dong, dia mau 30 tahun lagi ke depan, dia kan abis itu mau ngapain lagi. Kalau Ronaldo, kalau misalnya pemain sebagus Ronaldo atau seterkenal Ronaldo, kemarin baru nyentuh 600 juta Instagram followers, atau apa sih dia? Maksudnya dia dari ngepost Instagram aja dapat duit dan lain-lain, ya udah aman sebenarnya. Cuman kan nggak semua pemain punya privilege seperti itu gitu loh. Bahkan Ronaldo pun aja yang sebenarnya udah duit, kalau kita ngomongin duit nih ya, udah banyak duitnya kan, tetap mau pindah gitu loh. Jadi memang segila itu memang duitnya, sekencang itu. Kita nggak bisa nyalain juga. Neymar digaji sepekan 2,4 juta pounds. Hitung aja setahun berapa, dalam waktu 2 tahun kontraknya sekian, dia dapat duit sekian gitu loh. Apa kalau bisa nolak? Di satu sisi gue mengerti soal itu, soal
sepak bola sebagai pekerjaannya mereka gitu loh. Cuman di sisi lain ya tadi, gue sebagai penonton dan supporter bola, penonton netral aja, nggak selalu soal Arsenal gitu kan. Gue bisa nonton pertandingan apapun, gue bisa respect sama tim manapun juga. Sedih aja, karena jadi di luar jangkauan gue. Kecuali kalau misalnya memang mereka brandingnya beneran sebagus itu seperti yang mereka omongin di media nih, si Saudi Arabianya. Dan memang beneran mereka tidak seperti CSL waktu itu. Kita lihat kasus CSL kan, China, yang cuman berapa tahun terus hilang. Sekarang ya nggak tahu siapa yang main di situ, yang emang main top gitu loh, mungkin nggak ada. Dan pokoknya intinya ya kalau misalnya emang Saudi seserius itu, mungkin beneran akan menjadi liga top dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dan ya mungkin kiblatnya akan jadi ke situ, akan jadi ke Asia. Nggak ada yang tahu bro, nggak ada yang tahu. Orang-orang di Eropa pasti akan salty semua. Cuman kita harus seneng seharusnya. Tapi menurut gue nggak bisa gini. Konteksnya nih, oke. Ini kita ngomongin tadi soal 4 tim, Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, sama ada beberapa sebenarnya nggak cuma 4. Cuman tadi kan yang di public di invest sama yang 75% itu pokoknya 4 tim ini. Jadi kayak mereka yang punya kemampuan daya beli yang besar gitu loh. Oke, seru nih mungkin kalau misalnya ketemu Al Hilal lawan Al Nassr. Tapi kemarin si Al Nassr tuh kalah kalau nggak salah ya. Al Nassr tuh kayak kalah deh kemarin deh. Ini apa sih? Ini pertandingan apa nih? Oh ini, iya bener. Yang lawan Ettifaq ini kan tempatnya Henderson sama Gerrard kan? Ini, padahal Ronaldo kemarin nggak main ya? Oh, Ronaldo kemarin nggak main, tapi ada Mane gitu loh. Oh, ini starting 11 mereka begini, pensan kalah pak. Ya mohon maaf, saya nggak tahu semua sih, cuma maksudnya ya ini si Talisca nggak main juga. Pada kemana ini pemain-pemain Al Nassr? Mane doang yang starter, tapi pokoknya intinya ya mungkin akan serunya cuman kalau misalnya tim-tim top ini main gitu loh. Altai kan masih ada kan pasti kan di Liga Saudi kan. Nih kita bisa lihat klasemennya sih. Ini websitenya ya. Dan mereka ya disponsori sama EA juga buat FIFA 23. Tapi belum diupdate. Iya nih. Oh masih ada Altai. Altai menang kemarin bro. Nih saya sampai buka website ya pak. Al Fateh, Al Tawon, Al Riyad, Al Wehda kayak agak-agak familiar. Abak Club, Al Ittifaq, Al Nassr. Jadi kalau misalnya kita lihat klasemennya tuh seperti ini. Mereka ada 18 tim. Hah? Bentar. Bentar, coba. Kok degradasinya bukan tim paling bawah? Hah, the requested page could not be found. Piye iki? Liga Saudi gimana ini? Katanya mau jadi liga top Eropa, mau jadi liga top dunia. Kagak bisa dibuka, bro. Ya, tapi pokoknya kira-kira itulah tim-tim topnya kan. Nah, terus kalau misalnya Altai ketemu Al Riyad misalnya, apakah orang akan nonton? Orang kan mungkin nungguin cuma ya pemain-pemain topnya di mana. Ntar Neymar pas si Al Hilal main, mungkin orang jadi akan nonton atau akan at least cari tahu gitu loh. Gimana Neymar di debutnya di Al Hilal, pakai nomor 10 dia kan. Tapi udah sekedar cuman untuk ngasih makan penasaran, bukan bener-bener mau ngikutin liganya karena tahu misalnya sejarah klubnya, sejarah tradisinya ini ketemu ini tuh ada rival apa, derby apa, terus kayak fight buat ke kalau Premier League kan perebutan zona Eropa itu kan seru banget akhir musim, degradasi dan lain-lain. Nah, kalau kita ngomongin soal di luar atau setelah liga, itu kan ada kalau misalnya Premier League Eropa. Kalau di sini Liga Saudi Asia, AFC Champions League. Jadi nggak cuma sekedar Saudi Arabia dengan gampangnya mereka pakai duit sebanyak itu datangin pemain-pemain top ke tim yang di Saudi Arabia dan berharap orang jadi bakal nonton. Enggak bro. Yang salah tuh yang bikin seru kompetisi Eropa, Premier League, Bundesliga dan lain adalah karena ada UCL, karena ada kompetisi UEFA, karena ada kompetisi di atasnya lagi yang itu jadi rebutan tim lokal. Tapi ketika ketemu mereka, kita jadi kayak wah gila gimana nih kalau misalnya MU ketemu Madrid, kayak seru aja gitu loh. Ini tim yang mungkin lu terbiasa nonton Liga Spanyol tiap pekan, mungkin lu fansnya Madrid gitu kan, tapi lu nggak ngikutin MU, jadi lu penasaran ntar pas di UCL ketemu MU gimana nih, bakal seru banget. Itu justru. Nah sedangkan sekarang kan, nih gue udah sempat buka juga tadi, tahun lalu, ACL tahun lalu, AFC Champions League, yang juara aja tim J-League, Urawa Red. Al Hilal kalah di final, Pak. Maksudnya, apakah orang excitementnya akan sama ketika nonton final Champions League Asia antara Al Hilal dan Urawa Red sama nonton City lawan Bayern atau City lawan Madrid gitu loh? Tentu saja tidak. Jadi untuk bisa ngubah mindset itu, lu butuh sejarah, bro. Lu butuh rivalitas yang emang udah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kali. Jadi nggak segampang itu, Pak.
Kalau misalnya cuma sekedar kayak mau Benzema gimana sih di situ, udah ngelihat sekali-sekali aja. Gue juga jadinya kayak kadang-kadang suka ngelihat aja nih gimana ada berita Kante main atau Mane kemarin sama Ronaldo selebrasi sih gitu-gitu. Udah ngelihat aja tapi nggak bener-bener kita ikutin. Jadi menurut gue tetap susah. Nah, impact-nya kan udah mulai kerasa nih di sepak bola Eropa. Mungkin at least dari yang gue notice ya, kalau misalnya lu perhatiin transfer Indo ini di real life, itu tuh banyak banget pergerakan transfer pemain muda, Pak. Yang menurut gue ini ada dampaknya, meskipun mungkin nggak banyak ya, tapi ada faktor Saudi yang mempengaruhi itu. Maksudnya kenapa City, Chelsea, MU mungkin nggak bergerak untuk Neymar? Mungkin karena mereka tahu bahwa mereka udah jelas nggak mungkin mau ngeluarin duit 90 juta seperti Al Hilal untuk bayar transfer fee ke Paris, dan mereka juga mungkin nggak akan bisa bayar gaji pemain 2,4 juta per pekan gitu loh. Ada regulasinya, sedangkan Liga Saudi itu tidak ada regulasinya. Mereka waktu itu kan, ini udah gue sempat bahas di kru kemarin kan, pas kita mau jual pemain ke Saudi kan, mereka itu ada regulasi pemain asing, tapi ya sekarang bisa ada 8 pemain asing. Yang tadinya padahal kayak 4-5 tahun lalu cuman bisa 4 pemain asing. Regulasinya malah nambah terus kuota untuk pemain asingnya gitu loh. Jadi ya hampir nggak ada batasan. Kalau misalnya pemain asingnya lebih dari 8 dan mereka mau datangin Neymar misalnya, si Al Hilal tinggal jual aja yang paling jelek ya pemain asingnya. Dapat kosong slot 1 isi Neymar. Nggak ada financial fair play, nggak ada mereka harus kayak pendapatannya batasnya segini, maksudnya pengeluarannya batasnya segini harus disandingkan dengan pendapatan. Nggak ada. Mungkin ada, cuman ya nggak se-strict di Eropa gitu loh. Jadi udah pasti akan kalah saing intinya. Itulah sebabnya mungkin mereka tim-tim top Eropa ini malah jadi geraknya ke pemain muda gitu loh. Lu lihat aja banyak banget mainin muda kayak Alex Scott kemarin, terus kayak si Arda Güler paling gampang itu pada pindah semua, Pak. Wonderkid kita yang mungkin lu pemain FM pada tahu, atau kita pemain career mode kita di CJM sih, orang lain kan Mbappe, Haaland semua kan di luaran sana kan. Tapi pokoknya pemain muda yang biasanya mungkin geraknya tuh nggak langsung dari tim kasta bawah ke tim top atau top flight gitu kan, mungkin geraknya ke tim mana dulu, tapi ini langsung pindahnya tuh langsung ke ya itu Arda Güler langsung ke Real Madrid lah dan lain-lain gitu loh. Karena memang mereka udah tahu bahwa oke, mendingan gue invest aja di pemain muda yang kelihatannya akan jadi bagus gitu loh, daripada mereka, maksudnya kayak Kante deh contoh. Kante mah menurut gue kayak main di Madrid juga masih oke. Ya nggak sih? Iya menurut gue sih. Ini menurut gue sih, nggak tahu, mungkin saya salah ya. Gue nggak tahu sih Kante terakhir gimana. Setahu gue cedera waktu itu. Cuman kan ya harusnya masih oke gitu loh, masih nggak ada masalah. Cuman susah, menurut gue agak sulit. Ini beneran Hiroki, bentar. Ini best player, Hah? Ini mantan main Marseille lah bro, Marseille. Oh, karena dia main di Urawa Red, juara ACL ini Pak, tahun lalu ini. Pemain terbaiknya Hiroki Sakai, gila. Hiroki Sakai itu mantan pemain Marseille. Secara level kan beda dong. Jadi kayak sekarang itu keadaannya malah jadi, kalau misalnya berpikiran negatifnya adalah yaitu klub-klub Saudi Arabia yang ngambil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari pemain-pemain yang sebenarnya masih bisa kita lihat harusnya di UCL. Ini contohnya Neymar, Saint-Maximin. Maksudnya Newcastle kan mau main di UCL ya musim ini ya. Maximin main di UCL apa dengan pas UCL apa enggak, terus dia gocek-gocek Gucirat, apa enggak menyenangkan sekali nonton jam Selasa subuh-subuh gitu. Jadi itu kalau misalnya dari gue sih, cuman balik lagi lah ya, kalau misalnya ngomongin soal pekerjaan dan uang ya tentu saja akan sulit lah. Ya ini mereka mah pasti akan kayak orang ada yang bilang sports washing lah apalah segala macam. Cuman ya kalau misalnya orang punya duit ya gimana, lu mau berargumen kayak gimana pun juga susah gitu loh. Terus ya ini gue tadi sempat lagi buka Starting Eleven Al Nassr. Terus ini kayak Itihad kemarin kan ada Nuno Espirito Santo. Bahkan katanya siapa sih ini anjir, pelatih timnas Italia kemarin mau ditunjuk jadi pelatihnya Saudi Arabia dengan gaji gede banget kalau nggak salah timnasnya. Kalau berita itu bener ya, ini Benzema starter tuh, Hamdallah, Romarinho, ini Kante juga main, Fabinho, gila. Maksudnya defensive midfielder duet Fabinho Kante tuh masih bagus banget gak sih? Iya gak sih? At least Kante deh, Fabinho juga nggak tahu lah. Terus ini Al Hilal Neymar, gila. Maksudnya ini, aduh, nggak kebayang gak sih Pak? 5 tahun lalu, 3 tahun lalu dah, 3 tahun lalu coba. 3 tahun lalu lu dikasih lihat kayak gini, wah itu fake AI. Ini kejadian beneran, gila. Udah nggak ada, bener-bener udah nggak ada sekarang transfer tidak realistis tuh, nggak ada Pak.
Untung aja Mbappe nggak tahu tuh kenapa tuh Mbappe bisa nolak, padahal Mbappe bisa aja tuh setahun main di Saudi dapat duit segede itu terus tetap maksudnya kayak dia nggak masalah hilang setahun doang, orang dia masih muda banget, terus baru ke Madrid musim depan, baru OTW menangin Ballon d'Or dan lain-lain, tapi udah punya duit dulu, nyantai-nyantai setelah setahun. Ya kan di sini di Saudi kan latihan juga. Ya lu nggak bisa ngomong lah, maksudnya kalau misalnya gue nggak pernah nonton satu pertandingan full Saudi sih, memang sih di Liga Saudi gitu. Cuman gue kan ngeliat highlightnya, nggak buruk gitu loh, maksudnya kayak nggak separah itu yang sampai emang permainannya tuh kurang banget gitu loh, level divisi kedua, divisi ketiga Inggris nggak juga, maksudnya oke juga gitu loh, nggak buruk, cuman ya tetap masih butuh waktu, masih butuh proses super panjang. Terus ini buat yang musim ini berarti Champions League Asia 2023-2024. Kalau misalnya kita lihat ini tuh bahkan Al Nassr aja ini yang main yang udah masuk group stage, berarti Al Hilal, Al Ittihad sama Al Faiha. Terus ini Al Nassr tuh mesti kualifikasi. Ada tim Indonesia bro, Bali United, cuman nggak tahu Bali tuh pasti panjang banget lah langkah kualifikasinya buat nyampe ke grup stage ACL beneran gitu loh. Ya ini yang gue bilang pokoknya gitu, maksudnya ya apakah Al Ittihad lawan Wuhan 3 Towns akan ada yang tertarik nonton? Gue rasa kagak sih, agak sulit juga. Bahkan gue aja kalau berjujur, gue udah pernah bilang ke lu kan, gue tipe orang yang sebenarnya lu kasih gue pertandingan kayak group stage kemarin Piala Dunia U20, gue bisa nonton gitu loh, karena emang gue suka bolanya. Kadang-kadang gue bisa tutup mata nggak peduli siapa yang main, yang penting pertandingan bola. Gue bisa aja kayak datang ke lapangan sore-sore ada yang lagi main 11 anak-anak juga gue bisa tonton gitu loh, karena emang gue suka bolanya aja. Cuman kan beda gitu loh, lu nonton karena apanya. Kalau Premier League tuh emang yang bikin seru memang ya lu tahu pemainnya siapa, lu tahu beefnya mereka, lu tahu pelatihnya ini, bekas pelatih ini, pemain ini pernah main di sini segala macam, itu yang bikin seru. Jadi kadang-kadang emang bumbu-bumbu itu yang bikin seru juga di sepak bola, nggak bisa dimungkiri sih. Terus coba ini saya mulai hilang-hilangin deh. Ini ada terakhir, nanti kita ke situ aja. Ya pokoknya Al Ittihad inilah kira-kira lah ya. Ini Grohe juga kayak kiper dari tahu sih Eropa bukan sih? Koulibaly, Seko Fofana 28 tahun, Maximi tuh masih 26 loh pak. Mesti kadang-kadang tuh gimana juga ya. Ahmad Musa masih 25, Frank Kessie masih 26 bro, ya ampun. Gue merasakan itu meskipun ya udah ya duit, maksudnya deal dia gitu kan. Di urusan dia mau dia menerima gaji di mana juga suka-suka. Ada Firmino, ya ampun pak. Nah Neymar sih, aduh gue nggak tahu deh bener-bener. Gue cuma berharap Neymar udah 2 tahun terus balik ke Eropa sih. Gue masih bisa ngeliat Neymar di Eropa sih 2 tahun lagi sih. Piala Dunia bentar. Ini kan 2023, dia berarti kontrak sampai 2025. Piala Dunia 2026. Neymar 2026 berarti kan umur 3 tahun lagi. 34 masih bisa main. Dan jadi rencanain Neymar lagi main kontrak cuma 2 tahun. Kalau nggak salah kemarin tuh setahu gue mereka awalnya nawar kontrak 3 tahun. Cuma Neymar cuma mau 2 tahun. Dan jadi emang rencana Neymar 2 tahun di Saudi, terus setahun yang jelang Piala Dunia itu dia ke Eropa buat siap-siap Piala Dunia. Jangan-jangan, gue nggak tahu juga sih. Ya emangnya saya agennya Neymar. Kan tidak pak, spekulasi saja. Aduh, Manchester United gitu loh, atau City udah boleh, terserah Chelsea, Arsenal udah nggak mungkin kan. Maksudnya, aduh bro. Tapi maksudnya gini, gue udah bilang ya, gue nggak masalah sama sekali ya. Gue tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Gue mah makanya tolong tayangin kayak video.com gitu loh, yang enak nontonnya gitu loh, yang jangan yang nggak jelas pak. Supaya saya kan ada bisa nonton tiba-tiba Neymar lawan Ronaldo, seru banget gitu loh. Emang akan seru lah, cuma maksudnya ya, nih ntar EA Sports FC ini kan sebenarnya kan ngapain bang belajar selain penasaran, cuman gue juga pengen tahu dikit-dikit lah soal klub Saudi. EA Sports FC siapa tahu gue nanti bikin eksperimen Al Nassr atau apa gitu kan. Maksudnya ya dengan pemain-pemain udah di sana, terus mereka juga kan gue nggak tahu sih, tapi kerja sama EA sama Liga Saudi, at least ada 2 website tadi ya, tapi gue nggak tahu kerja sama sebatas apa. Setahu gue sih stadion klub Saudi Arabia sih cuma ada 1 atau 2 yang autentik ya. Real face juga dikit banget, pemainan kayak Talisca juga nggak real face. Cuman gue nggak tahu gitu loh, apakah akan berubah di EAFC 24, apakah mulai akan diprioritaskan untuk scan face mungkin atau gimana, gue ngerti juga. Cuman setahu gue sih sejauh ini belum ada klub Saudi satupun yang emang bener-bener partner EA, bener-bener partner yang kayak
Real Madrid, kayak ya pokoknya kayak tim-tim Premier League yang eksklusif gitu loh. Hampir eksklusif sih, nggak eksklusif banget sih. Jadi ya nggak tahu, cuman saya akan seru juga, akan seru tentu saja. Sama kayak Messi yang kemarin ke MLS gitu loh. Jadi kayak pengen belajar soal MLS sistemnya gimana segala macam gitu loh. Gimana ini lebih dekat kita karena emang di Asia. Tapi kira-kira itu pendapat saya sih kira-kira sih. Jadi ada mengertinya, cuman ada pertanyaan juga, why kenapa lu mesti pindah sih? UCL kagak bisa ngeliat Neymar lagi dan lain-lain. Nah ini sebenarnya sih bisa dibahas di video lain sih, udah agak nyambung dikit nih soal transfer dan duit. Cuman ya udah beda. Cuman inilah, gue cuman mau ya informasi aja buat warga yang bingung mungkin kayak kok Chelsea bisa datengin itu tiap hari, kayak lu bangun tidur ada aja pemain baru Chelsea beli pak. Nah jadi Chelsea tuh lagi manfaatin loophole gitu dia, loophole yang kalau misalnya lo perhatiin kontrak pemain yang dibeli sama Chelsea itu tuh durasi itu panjang-panjang pak. Jadi di spread biaya transfernya semacam kayak installment. Jadi mereka keluarin duit di tahun ini, di transfer duit itu nggak gede. Lu lihat ya, nih net spendnya tim-tim Premier League. Lu lihat Chelsea itu ketiga terbawah anjir. Net spend tuh berarti kan yang apa ya? Pengeluaran bersih apa sih, gimana sih? Gue nggak terlalu mengerti akuntansi nih. Pokoknya berarti udah dikurangin pendapatan gitu loh. Jadi net spendnya Chelsea itu ketiga terkecil, lu bayangin. Mereka memang jual pemain kan cukup banyak kan. Jadi kayak kalau misalnya orang nanya-nanya ini kagak kena FFP, itu mereka lagi manfaatin loophole itu. Selain dari mereka jual pemain banyak juga, tapi memang agak gila. Maksudnya lu bandingin sama Arsenal yang spendingnya tuh 171 juta pounds. Jadi kayak penjualan pemainnya ada, cuman nggak banyak dan nggak semahal itu. MU 151 juta. Chelsea, ya ampun, Chelsea kan mecahin rekor transfer 2 kali dong. Enzo kemarin main termahal Premier League, 100 juta something pounds. Terus dipecahin lagi kemarin sama Caicedo. Udah gitu, udah kelar kayak gitu masih mau datengin Olis lagi dari Crystal Palace. Release clause 30-40 juta. Gila kan? Ya itu mereka spread kontraknya 7 tahun, 8 tahun, installment dibagi 8 jadi kecil memang sih. Udah gitu mereka jual pemain banyak, ya itu kira-kira begitu. Bahkan ini Bournemouth kan tim promosi ya, masa Bournemouth bisa hampir 3 kali lipat net spendnya dibanding Chelsea? Memang agak gila sih. Cuman itu soal loophole itu katanya tuh lagi pada meeting tuh, stakeholder Premier League lagi meeting dan lagi mau diatur gimana caranya supaya kagak bisa di abuse pak loophole-nya. Jadi ya supaya nggak bisa tapi Chelsea udah terlanjur, maksudnya ini Chelsea lagi ngebangun sesuatu anjir. Gue nggak bilang bahwa musim ini kan langsung bagus gitu loh. Cuman lu perhatiin main-main mereka datang itu bahkan main muda pak. Si siapa namanya? Italia kemarin lupa. Cesar Casade kan akhirnya dipinjemin ke Leicester. Di Leicester mungkin sih harusnya sih akan dapat jam terbang karena kan mainnya di Championship juga kan. Jadi ya itu mungkin ya sekolahnya terakhir lah buat Caicedo. Casade sebelum akhirnya mungkin Chelsea menentukan. Tapi Casade bagus banget sih, gue yakin harusnya sih suatu hari nanti akan jadi main utama Chelsea. Ya, jadi itulah kira-kira. Nih sekali lagi ya, ini nggak ada apa lu kalau misalnya nih gimana sih orang bikin video tentang Saudi tapi dia kagak ngerti apa-apa. Ya ini kontennya mungkin nggak tahu, gue mungkin harus bikin segmennya sama segmen dia belajar bersama jadinya. Kerja kelompok, tahu kerja kelompok nggak? Bareng-bareng jadinya. Ilmu gue sama ilmu lu mungkin setara gitu loh tingkatan, atau bahkan mungkin saya lebih rendah. Tapi setelah video ini mungkin kita jadi sama-sama meningkat sedikit. Kalau misalnya ada gue yang salah atau ada ini ya lu bisa benerin di komen gitu. Jadi karena gue nggak bisa. Lu kalau misalnya mau kayak bang bikin konten bola, bang bahas Arsenal, bikin prediksi Premier League, ujung-ujungnya pun akan dari pendapat gue kebanyakan gitu loh. Gue bukan orang yang bisa mengingat angka statistik sebanyak itu masuk otak gue dan gue bisa ngomong. Gue bukan mantan pelatih atau orang yang punya lisensi kepelatihan yang ngerti formasi, ngerti taktik, bahasa-bahasa ini itu sepak bola. Enggak juga gitu loh. Yang gue punya cuman ya gue suka bola dan gue mau belajar, udah itu doang. Jadi itu sebenarnya alasan kenapa gue jadi rada dulu kan gue kan sering bikin kan. Ada dulu segmen namanya ngobrol sepak bola anjir. Cuman maksudnya 3 tahun 4 tahun belakangan gue jadi kayak nggak pernah bikin konten bola gitu loh, karena ya itu gue ngelihat ya ngapain orang-orang nonton gue juga nggak bakal dapet informasi apa-apa. Cuman ya
Makanya gue mau tes ombak aja dengan video-video seperti ini. Jadi bener-bener kontennya dari tab Google Chrome saya udah. Kalau misalnya menurut lu nggak masalah ya gas. Sebenarnya bisa juga di live stream kayak gini-gini kan. Cuman kadang-kadang ya kalau misalnya emang gue lagi mau bikin video mah bisa-bisa aja. Gue demen kalau misalnya kayak kemarin lah. Contohnya tuh lu yang nonton Corella Sandra yang kagak skip yang nonton full kan pasti denger dong kemarin gue ngebahas soal parachute payment. Itu tuh kayak gitu-gitu gue demen banget tuh Pak. HITC Sevens ternyata bukan HITC Football. Jadi itu gue nonton video itu parachute payment itu seru sih ngebahas soal kayak gitu tuh seru gitu loh. Nih kayak soal kayak gini kan kayak Chelsea kok bisa cuman net spendingnya dia kok cuma 53 juta orang kemarin datengin Kaiser 100 juta gitu kan kemana apa bisa begitu. Nah gue tuh seneng belajar yang begitu gitu loh ketimbang toksik ngata-ngatain klub bola lain atau apa itu mah udah mungkin umur juga kali ya itu mungkin untuk anak-anak kecil atau gimana kali cuman kalau gue mah ya elah maksudnya ya udah cukup kalau misalnya mau bumbu iya gue nggak bilang bumbu itu nggak seru bumbu seru udah sepak bola gue juga demen kalau lihat pemain baku hantam di lapangan cuman ya udah gitu loh ya itu namanya juga entertainment urusannya udah selesai di situ kagak perlu kita bawa jadi ke sosmed dan lain-lain dengan sebutan ipul lah munyuk anjing itu gue paling benci sumpah sih ganti-ganti nama klub dengan sebutan tuh bebas suka-suka lu sih cuman ya jangan di sini sih silahkan di tempat lain di sini itu menurut gua kayak ya lu nyampah di sini aja gitu lo ngapain gua nggak suka banget soalnya kalau kayak gitu kayak Tottenham rival Arsenal rival klub gua nih dikatain ayam sayur atau apa nggak menurut gua tuh apa ya kayak ya inilah terlalu rendah gitu loh maksudnya ya anda kan bisa klasi sedikit lah nyebut tim bola ya udah nyebut sesuai aja meskipun saya juga kadang-kadang suka bercanda menurut gua nggak masalah itu ada gitu loh cuman kayak gitu udah terlalu jokes gitu udah terlalu overuse udah terlalu jadi kayak orang jadinya bentar nggak tahu nama klub aslinya apa anjing taunya sebutannya lu itu ya kira-kira tapi itu preferensi maksudnya nggak masalah juga kalau misalnya lu emang bercandaannya kayak gitu sama teman-teman lu ya nggak masalah gitu loh ya itu bercandaan masuk gua ngatur bercandaan ada cuman gue bilang aja gue emang di sini nggak suka jadi jangan kaget kalau misalnya ada yang komen kayak gitu dan hilang atau gimana emang boleh dong kan ini kan channel saya ya video kan saya boleh dong seperti anda juga di luaran boleh ngomong bebas gitu loh saya juga di sini boleh bebas mengatur ya kira-kira begitulah udah kita lihat saja nanti klub Saudi apa. Ya kayaknya sih ada Bang Neymar sih anjir. Ya Neymar akan ketemu sama Malcolm ya sesama orang Brazil kenal lah pasti. Bro pasti. Klub Saudi apa yang akan saya pakai pertama di EA Sports FC? Seru sepertinya ini. Nah ini nih. Historic anjir. Gila bro. Tanda tangan kontrak. Aduh Ney. Iya mukanya sih seneng banget gimana enggak pak 2,4 juta bro seminggu anjir apa nih from the capital of beauty to the land of civilization heritage and the future Neymar Junior joins Asia's leader kenapa mereka sebut Asia's leader karena mereka juara tahun lalu atau gimana the board of directors of Al Hilal Club has completed the signing procedures with the number 10 of the Brazilian national team and its historical top scorer equaling Pele and the star of Paris Neymar Junior. Neymar's contract extends for 2 sports season 2 tahun. The company's board of directors was represented by ya inilah namanya dia berarti the contract signing ceremony di Perancis ini ternyata kirain udah di Arab di Hotel Four Seasons Paris oke. Oh Neymarnya belum terbang ke ini ya? Belum terbang ke Saudi ya? Oh si Al Shahrani itu di Al Hilal. Kenapa gue tahu dia? Karena dia waktu itu cuman kayak dari FIFA 21 deh atau FIFA 20 ya. Cuman ada 2 atau 3 pemain Saudi Arabia nationality yang real face. Dia salah satunya. Oh kagak FIFA 18 juga udah anjing. Ini kita beli di Newcastle waktu itu FIFA 18 gak sih? Al Shahrani bro. Ada Al Shahrani sama satu lagi pemain tengah. Gue lupa dulu namanya siapa tuh. Itu yang real face cuman mereka soalnya jadi makanya gue tahu dia pak ini Al Shahrani bro left back dia bukan ini tadi nah, itu mah gue udah nggak tahu siapa itu bukan yang nyetak gol Argentina waktu itu kan di Piala Dunia siapa namanya yang nyetak gol bagus banget bukan kan yang mirip sih jangan iya lagi yang nyetak yang Saudi Arabia lawan Argentina bukan kan nggak tahu Malcolm anjir
Tapi ini Al Hilal sih menarik sih timnya sih. Al Hilal tuh ada ini kan, ada Ruben Neves. Mana nih starting lawan mereka? Ada Malcolm, iya. Terus Maximin. Iya bukan sih? Bentar. Mana starting nih. Neves, enggak ternyata. Bukan Al Hilal ya? Maximin, ya udah gue tutup lagi tabnya tadi. Kayak harusnya ada deh. Ini siapa sih? Carrillo. Cabut dia ya. Nah itu mungkin kuotanya udah penuh tuh, kuota asingnya tuh. Makanya dijual satu. Ini Al Hilal lawan Al Nassr kemarin. Ruben Neves, Koulibaly, Sergei, Milinkovic-Savic. Terus nggak ada sih di sini sih. Bukan Maximin bukan di sini. Nah ini dia Sergei. Lumayan bagus sih ini si timnya sih. Tapi emang mereka kayaknya mereka tuh nggak ada aturan di match day squad mesti batasnya berapa gitu loh, main asingnya itu nggak ada kayaknya. Makanya kayak bisa 8 pemain, 8-8-nya main asing mereka itu main. Terus 3-nya ya 3 pemain lain. Sergei Milinkovic-Savic juga masih 26-27 gak sih? Hitungannya masih belum tua pak. Ini gila bro. Jadi ya orang-orang gue nggak tahu sampai kapan akan berubah ya. Cuman kalau misalnya menurut gue sih ya 3 tahun ke depan juga orang bakal tetap nganggap Saudi tempat cuman buat ngambil duit doang gitu loh. Ngambil dana pensiun pak. Main-main bola kalau pindah ke Liga Saudi susah buat merubah itu semua tuh, susah, butuh dana gila-gilaan. Dan bukan cuman butuh dana, tapi butuh sejarah juga, butuh waktu jadinya. Bahkan mungkin kayak 10 tahun juga gak cukup sih. Kalau misalnya Saudinya doang yang bagus, tim-tim Asia lain kagak kan, apa serunya ACL? Anjir. Ya keren sih. Ya kita lihat saja lah seperti apa kelanjutannya. Oke, jadi kayaknya itu aja cukup. Saya juga sudah habis tabnya. Kita akan jumpa lagi. Kalau misalnya lu ada topik mungkin yang mau saya belajar atau saya bikin video begini lagi, silahkan komen aja. Santai, ngobrol-ngobrol santai aja, chill. Dan jumpa lagi juga di Kru Alexandra Road to Liga Remote hari ini ya. Tentu saja akan naik tetap. Terima kasih buat yang sudah nonton. Bye.